Lovin Lovers dimanapun berada, kembali lagi dalam acara podcast bersama saya Aji selaku host dari podcast Lovin, sehingga teman-teman Lovin Lovers bisa terus mengikuti nih acara podcast kita nih, karena sekarang ini narasumbernya sungguh sangat berbeda dari sebelumnya. Kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Padjadjaran Jatinangor. Mungkin Ibu bisa langsung perkenalkan diri dulu. Langsung memperkenalkan diri ya. Teman-teman. Padahal kita tetangga loh, Mas Aji ya. Ternyata tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Oke. Jadi untuk Lovin Lovers dimanapun berada, salam kenal. Saya Rosaria Mita Amalia, Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas Padjadjaran. Oke, pengembangan karir di Pusat Pendidikan Universitas Padjadjaran. Iya betul. Nah, karir dalam maksud arti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan ke kita karir yang bagaimana dan seperti apa sih Bu? Oke. Jadi Pusat Pengembangan Karir ini satu unit Mas Aji yang ada di Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Unpad ya. Di situ kami melakukan berbagai kegiatan atau program ya terkait pengembangan mahasiswa ya dan alumni baru. Nah, di situ macam-macam pilihannya karena nanti arahannya adalah bagaimana sih punya pilihan karir yang baik gitu ya. Itu ternyata harus dipersiapkan dari semenjak awal, semenjak mahasiswa itu masuk itu lebih baik ya. Jadi muatan-muatannya, environment-nya itu harus sudah dibentuk ke arah sana. Jadi mahasiswa nanti bisa milih. Karena banyak sekali nanti pilihan karir yang bisa mereka jalani dan mereka hadapi ke depannya ya. Untuk teman-teman khususnya mahasiswa ya Bu ya. Untuk mahasiswa, iya mahasiswa. Tidak dengan alumnus maksudnya? Juga dengan alumni tentunya, ya? Iya, karena kan nanti begitu lulus mereka statusnya berubah jadi alumni. Nah, dunia kerja itu mungkin baru mereka jalani ketika mereka sudah lulus ya, atau bahkan banyak sekali sih mahasiswa Unpad itu yang ketika mereka habis sidang ternyata langsung bisa bekerja, itu juga tidak sedikit banyak jumlahnya. Tapi artinya mereka kan harus menyelesaikan studinya dulu. Jadi ada dua tahapan ya kalau saya bisa informasikan. Itu tahapan awal ketika mereka jadi mahasiswa, mereka harus bisa gaining berbagai informasi ya, berbagai environment yang positif, penguatan pengembangan diri, dan kemudian ketika mereka lulus mereka udah siap gitu ya dengan pilihan karirnya masing-masing. Jadi pengembangan karir ini yang ada di Universitas Padjadjaran ibaratnya mengembangkan skill ya, mengembangkan skill para mahasiswa untuk menghadapi jenjang karir kedepannya, entah nanti setelah kuliah mau wirausaha ataupun mau berkarir di dunia kerja. Jadi sudah siap nih Bu ya? Udah siap, jadi udah nggak kaget lagi ya. Sudah dibekalin ya? Nggak udah wisuda terus brek ya, tiba-tiba ngelihat wah ini kenyataan ini sedikit berbeda ya dengan ketika masih kuliah gitu. Nah, karena kan memang banyak ya Bu ya, orang berpikir wah nanti habis kuliah takutnya nganggur, aduh gua nggak punya skill apa-apa nih, harus bagaimana. Nah, kalau di Unpad sendiri malah justru mengedukasi itu sejak di masa perkuliahan ya Bu ya? Diarahkan. Oh, diarahkan. Jadi kita memberikan banyak menu nih, ada menu pelatihan ya, ada menu workshop, ada menu webinar atau macam-macam banyak kegiatan ya, ada perlombaan-perlombaan, ada lecture-lecture yang disediakan dengan berbagai topik. Nah, silakan mahasiswa memilih ya sesuai dengan minat, sesuai dengan waktunya. Tapi kan semakin banyak diisi kan harusnya makin mumpuni ya. Beda sama yang tidak diisi sama sekali. Nah, jadi silakan mahasiswa itu memilih menu-menu yang sudah kami tawarkan. Mau berminat kewirausahaan itu juga ada. Ada namanya Pusat Inkubator Bisnis di Unpad, namanya Orange ya. Itu di unit lain, ada di direktorat lain. Mereka yang mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang minatnya ke arah kewirausahaan. Mungkin ini Ibu berada di posisinya di Universitas Padjadjaran Jatinangor. Kan ada juga Universitas Padjadjaran di Bandung. Di Pati Ukur. Nah, itu ngeling ya Bu, tetap satu sama. Ini ya. Karena Unpad itu kan nggak cuma di Jatinangor Mas Aji, ada juga di Pati Ukur, ada juga di Arjasari, ada juga di kampus Pangandaran. Oh gitu. Nah, kalau Mas Aji nanti main ke Pangandaran, mungkin bisa lihat kampus Unpad memang ada di sana. Sekalian berenang kali ya Bu ya? Sekalian mantai ya, karena lokasinya masih dalam satu area. Oh, dekat dengan pantai Bu? Iya, dekat-dekat jauh lah. Saya malah sedang ya. Nggak tahu di sana ada Unpad. Ada. Nah, itu jadi kita membuka kesempatan lebih banyak ya untuk putra daerah khususnya begitu ya, yang memang
memenuhi penilaian gitu ya, itu dan kuliahnya di sana. Jadi mungkin kan nggak terlalu jauh ya dari tempat tinggalnya. Magangnya juga di pantai kali ya? Magangnya di pantai ya, langsung ya. Karena memang fokusnya itu lebih ke maritim, ya gitu? Pariwisata, perikanan. Jadi nggak semua prodi, belum semua prodi itu ada di sana, hanya prodi-prodi tertentu aja. Jadi bisa magang ke nelayan juga kali ya? Iya, karena banyak itu menarik loh Mas, kalau kita bisa mau terjun ke masyarakat ya, lihat gimana sih kehidupan masyarakat di pesisir ya. Kan itu juga ada potensi pariwisata, ada potensi perikanan ya, ada potensi maritim juga, luar biasa itu. Iya. Jadi memang dimanapun Universitas Padjadjaran berada, selalu memberikan kreasi-kreasi terbaru sih sebenarnya. Iya, kan tagline-nya bermanfaat dan mendunia kalau Unpad itu. Siap Ibu. Nah ini kan apalagi Unpad ini kan lokasinya di daerah edukasi pendidikan terbesar di Jawa Barat salah satunya Ibu ya. Iya. Karena kan bukan hanya sekedar Unpad juga, tapi ada perguruan tinggi lainnya yang ada di Jatinangor. Apalagi Jatinangor ini kan perkembangan infrastrukturnya makin berkembang pesat, justru memberikan nilai investasi tinggi ya Bu ya. Iya, dan nilai tambah ya Mas Haji ya. Ya. Mungkin kalau yang belum pernah ke Jatinangor nih ya, yang atau yang udah lama, kayak mungkin angkatan saya udah lama nggak ke Jatinangor ya, begitu balik Jatinangor udah kaget, wah ini beda banget dengan yang 20 tahun yang lalu. Nah kadang kita juga bingung nih Bu, sebagai orang Jakarta dan Jakarta pesisir sebelah-sebelahnya yang lainnya, juga bingung nih dengan nama Jatinangor kan kurang apa ya, kurang familiar ya. Familiar lah dia kita teman di sana, kan taunya oh Jatinangor Bandung, taunya kita Bandung. Ternyata Unpad itu ada di Jatinangor, di luar wilayah Bandung ya Bu ya. Iya. Masuk ke wilayah Sumedang. Sumedang, kita masuknya Jatinangor Sumedang. Ya, tapi kan ke Bandungnya juga deket ya. Ke Bandung juga 30 menit pakai tol, 45 menit udah nyampe di Pati Ukur ya. Jadi maksudnya aksesnya itu bukan sama sekali yang jauh ya, terhambat. Jadi saya juga sering ya kalau misalnya pagi di sini, nanti siang di Jatinangor, siang di Pati Ukur. Begitu juga sebaliknya kalau tiba-tiba ada kegiatan ya atau rapat, ya kayak gitu kita gitu, karena aksesnya kan juga udah mudah. Tapi kan juga nanti ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung kan, itu malah justru lebih mempermudah lagi nih teman-teman. Di mana tuh posisinya Pak Haji? Di samping Lovin? Kalau samping Lovin itu lintas kereta api LRT ya? Iya, kalau nggak salah di LRT itu persis banget sebelah Lovin Apartemen. Dan jalurnya juga untuk halte transitnya itu nggak jauh dengan Unpad kalau nggak salah Bu ya. Oh iya, karena kan ini kan nggak cuma Universitas Padjadjaran ya. Betul. Nah, jadi ini kan kawasan pendidikan, jadi banyak perguruan tinggi lain juga. Jadi memang apa ya, aura pendidikan tuh terasa di sini. Betul, ya, karena nggak cuma Unpad, tapi banyak juga perguruan tinggi lain juga yang lokasinya di Jatinangor. Apalagi bukan didominasi dalam satu wilayah ya Bu ya, tapi di seluruh Indonesia semua mahasiswa ada di Universitas Padjadjaran maupun di Universitas Tertinggi di Jatinangor ya Bu. Iya, karena kan ini nggak cuma Jawa Barat ya, anak-anak Jawa Barat mahasiswa kita, tapi juga dari seluruh Indonesia. Kan juga ada international students-nya juga. Betul. Banyak loh international students di Unpad. Oh iya? Iya, jadi kalau misalnya seliuran di Unpad nanti ya mungkin kalau memang sudah kondisinya memungkinkan offline, balik lagi ke kampus tuh bisa kelihatan tuh dari berbagai negara. Mereka ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di Unpad. Oh ya, karena sekarang ini lagi masih pada daring ya Bu ya? Masih daring. Masih pada beraktivitas di... Sabar dulu ya, masih daring nih semester ini nih. belum ada tatap muka, tapi rencana akan dalam waktu dekat sudah mulai tatap muka. Ya kita ngikutin ya instruksi dari pemerintah gimana, gitu. Tapi saya kira nanti kalau udah pada vaksin semua, dan ini juga persentase vaksinnya kan terus nambah ya. Betul. Artinya kita coba untuk melakukan vaksinasi dengan baik ya. Unpad juga sudah melakukan banyak kegiatan terkait dengan vaksinasi. Untuk warga Unpad juga warga sekitar ya mudah-mudahan nanti kalau udah banyak yang vaksin kan udah lebih aman. Betul. Relatif aman. Mungkin ada saatnya nanti bisa back to kampus. Tapi porsi untuk pembelajaran pun tetap diterapkan sama ya Bu ya, dengan di rumah maupun di kampus. Sekarang kondisi sekarang. Ya, oh iya sama. Ada pengurangan porsi karena di rumah atau ada tambahan malah kalau Mas Aji mungkin ngerasa sekarang semenjak pandemi ini kita pekerjaannya malah jadi lebih banyak ya, betul. Padahal di rumah tapi kerjaannya banyak ya.
Kalau mahasiswa sama ya, artinya tidak ada yang terkurangi dari kegiatan mereka, itu tetap diporsikan sama, ya tugas-tugasnya, pembelajarannya, jadi tidak kehilangan mutu ya, mutunya itu tetap sama, hanya medianya aja yang berubah. Jadi tetap terpantau lah. Tetap terpantau, kita pakai LMS, Learning Management System Unpad namanya Live ya, Learning in Virtual Environment, itu juga bisa membuat kita tetap melakukan pembelajaran secara online ya, sinkronus, asinkronus, dimanapun, dan tetap terpantau mutunya. Nah, gitu. Ini sangat menarik sih teman-teman Lovin Lovers dimanapun berada, karena selain universitas didominasi oleh seluruh mahasiswa di Indonesia, juga punya pengembangan karir yang bisa mengedukasi teman-teman untuk berkreasi dan bisa menjadikan masa depan yang lebih cerah nih. Misalnya kita sudah dikembangkan skillnya nih di kampus, nah nanti keluar dari kuliah juga udah punya ilmu nih, pengetahuan nih, sudah ada modal nih untuk wah gua harus apa nih, dan goals gua setelah kuliah apa nih ya kan Bu ya. Jadi artinya mereka nggak boleh lagi dari nol gitu ya, nggak mencari-cari baru pertama kali, tapi mereka sudah terbayang, apalagi yang sudah ikut magang misalnya, praktek kerja di industri, mereka kan udah pernah melakukan praktek kerja ya, jadi mereka sudah bisa membayangkan seperti apa sih dunia kerja. Jadi begitu lulus, ya tidak terlalu lama ya untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Dan berdasarkan dari Tracer Study, juga itu studi penelusuran terhadap alumni, itu hampir 75% atau hampir 80% ya, karena angkanya 78% itu untuk tahun lulusan 2019 yang mendapatkan pekerjaan itu kurang dari 6 bulan. Pekerjaan pertama mereka didapatkan kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Nah, jadi di masa pandemi sekarang ini maupun dimanapun Lovin berada, baik di rumah tidak apa ya, maksudnya tidak menghalangi ya. Iya, tidak menghalangi dan terhambat akan mengasah skillnya, baik dari segi studinya ya Bu ya, maupun pembelajarnya maupun apa soft skill ya. Betul. Dari segi investasi juga jangan bingung, jangan khawatir, karena jangan gara-gara pandemi ya jadinya merasa terhambat. Nah, apalagi di kawasan Jatinangor ini sebenarnya sudah nge-blow up nih untuk kota pendidikan ya, pendidikan yang terbaik lah dan sehingga jika banyak teman-teman yang ingin berinvestasi sudah mulai di kawasan Jatinangor. Baik untuk mungkin ada adiknya atau saudaranya ingin kuliah di Jatinangor, sudah menyiapkan nih untuk investasi tempat tinggal atau apa ya kan Bu ya. Jadi sehingga juga nggak usah khawatir nih, khawatir gue Jatinangor di mana ya, ntar adik gue atau anak kita gitu ya Bu ya. Berarti dia belum pernah ke Jatinangor, gitu ya, kalau masih khawatir ya, survei dulu. Survei ke Jatinangor, lihat perkembangan infrastrukturnya. Jadi bukan Jatinangor tuh bukan suatu kota yang jauh dari teknologi, jauh dari peradaban, enggak. Wah, di sini hidup sekali kotanya. Oke, mungkin dari Ibu bisa sedikit memberikan kesimpulan nih dari momen kita saat ini. Jadi dalam karir, dalam berkreasi, dalam berkarya di masa perkuliahan khususnya ya teman-teman mahasiswa, biar bisa berinvestasi dini, biar bisa berkreasi maksudnya sedini mungkin lah di masa pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi ada di luar konteks belajar bisa mendapatkan skill atau mengasah. Nah, mungkin bisa diberikan kesimpulan, mungkin tipsnya kali Bu ya sekalian. Tipsnya ya, oke, boleh deh ya buat Lovin Lovers dan teman-teman Unpad maupun teman-teman universitas dimanapun ya berada ya. Jadi karir apa yang akan kita capai itu sangat baik kalau dipersiapkan sedini mungkin ya. Carilah lingkungan yang support ya, carilah komunitas-komunitas yang bisa mendukung pengembangan diri, karena banyak sekali ya, maupun baik secara online ya maupun nanti offline, mungkin kalau memang sudah waktunya komunitas-komunitas itu tuh ada di sekitar kita. Jadi silakan dipersiapkan dan cari informasi sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya, jangan cuma merasa bahwa apa yang sekarang didapatkan itu cukup ya. Karena kalau kita melihat nanti tantangan ke depan ya, mungkin akan banyak sekali yang harus dihadapi oleh teman-teman. Jadi mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya, karena seyogyanya setiap manusia itu punya potensi masing-masing yang bisa dikembangkan. Jadi nanti tinggal mengasah kemampuan dan memilih karir yang paling tepat sesuai dengan interest dan passionnya teman-teman.
Tapi kalau untuk Unpad sendiri di Jatinangor itu ada berapa fakultas ya Bu? Fakultasnya kita cukup banyak ya, karena student body kita tuh student body itu besar ya. Kita punya 16 fakultas ditambah 1 SPS ya, sekolah pasca sarjana itu yang ada di fakultas khusus untuk di Jatinangor ya Bu? Yang di Bandung beda lagi? Yang di Bandung 1, yang di Bandung tadi cuma sekolah 1 aja? pasca sarjana ya. Gitu. Yang lainnya ada di Jatinangor. Jadi semua yang tadinya ada di Bandung ya, sudah pindah semua ke sini. Semua ya, Bu, ya. Oh, jadi yang di Bandung itu cuma pasca sarjana. Pasca sarjana ada aja. lagi yang satu di mana? Di mana? Saya pernah lewat. Atau unit yang lain mungkin. Kalau misalnya kenotariatan itu masih di Jalan Banda. Jalan Banda ya. Di Jalan Banda itu masih ada. Oh iya, soalnya gitu. lewat Jalan Banda ya kalau salah. Iya. Ada gedung tulisan Universitas Pajajaran. Iya, untuk bukannya notariat. Oh, itu Jalan Banda ya, di samping, nggak boleh nyebutin merek ya. Di samping di Jalan Banda itu memang ada juga. Itu untuk gitu. magister kenotariatan ya. Tapi kalau yang S1 terus S2 yang memang masuk ke dalam fakultas itu semuanya dari Jatinangor. Termasuk semua, S3 juga di sini. Oh gitu. Iya. Oh, jadi mulai dari S1 sampai S3. Iya, di sini ya. Kalau SPS itu adalah yang multidisiplin sifatnya. Nah, itu ada di Pati Ukur. Ada yang dari luar negeri nggak sih Bu? Banyak. Oh, kita banyak punya ya? banyak international student. Oh iya? Iya. Oh. Makanya Jadi, nanti kalau misalnya jalan ke Unpad, mungkin kalau udah mereka sudah bisa datang ya. Sekarang itu pembelajarannya masih daring. Itu bisa dilihat tuh nanti, wah beragam nih mahasiswa Unpad, nggak cuman yang lokal ya, tapi kita juga punya banyak international students yang berbaur gitu. dalam semua kegiatan yang diselenggarakan di Unpad. Pokoknya seru deh. Itu kayak pertukaran pelajar gitu ya, Bu? Iya, jadi mereka ada yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada yang dikirim dari negaranya masing-masing ya, untuk belajar, baik belajar di fakultas ya, ataupun yang mereka cuma ngambil bahasa Indonesia aja, atau budaya Indonesia itu juga ada. Kita punya BIPA namanya, itu di Bandung ya, untuk mengajari mahasiswa-mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa dan budaya Indonesia. Banyak kan dari negara mana, Bu? Wah, itu banyak, itu di Eropa ada, Amerika lebih ada, potensial Asia ada, ya paling banyak ya, iya begitu. Korea gitu ya? Korea ada, Jepang ada, wah campur-campur deh. Drakor berarti banyak ya? Drakornya berseliweran ya. Oke Bu, mungkin cukup dulu ya Lovin Lovers ya, karena sebenarnya tema kita ini cukup simpel untuk membahas masalah sekarang ini, yaitu bagaimana kita berkreasi dan berinvestasi sejak dini di masa kita perkuliahan, khususnya teman-teman mahasiswa Unpad. Karena mungkin Lovin Lover juga punya saudara atau anak, atau adik yang sudah mau masuk perkuliahan ya Bu ya, SMA. Perguruan tinggi ya. Bisa langsung saja daftarkan ke Jatinangor, Universitas Jatinangor. Iya. Unpad ya, www.unpad.ac.id, di situ banyak informasinya. Nah, juga kalau yang mau terus tahu ya informasi pengembangan karir, itu silakan dicek website kami di cdc.unpad.ac.id dan Instagramnya @career.unpad ya, banyak informasi perihal pengembangan karir di sana, Mas Haji. Bisa diasah tuh skill teman-teman Bu ya. Jadi secara tidak langsung disupport langsung oleh pihak Unpad sendiri ya Bu ya? Oh iya betul, jadi kami sangat pimpinan juga ya sangat support terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan, yang itu kan positif ya untuk mahasiswa ya, jadi mempersiapkan mereka menghadapi karir ketika mereka lulus. Itu gimana maksudnya, apakah di tiap pembelajaran ada apa namanya kelasnya atau mahasiswa itu daftar atau gimana Bu? Untuk skemanya macam-macam sih Mas gitu. Haji. Ada yang memang sudah memasukkan mengenai etika kerja ya atau soft skill di dalam kurikulumnya. Tapi ya bagi yang belum juga kegiatan-kegiatan yang selama ini diikuti mahasiswa itu juga sebenarnya mengasah. Ya, baik yang mereka ikuti secara formal kayak ikut webinar gitu ya, atau misalnya informal di UKM atau ekstrakurikuler, itu semuanya membentuk karakter mahasiswa kami gitu. Jadi mahasiswa sendiri yang harusnya berinisiatif untuk untuk cari ya, karena menunya sudah disediakan, sebenarnya sudah ada semuanya, tinggal dicari terus diikutin. Oh, kirain ada pembahasan satu kelas gitu untuk pembelajaran, misalkan habis kuliah ekonomi atau sejarah, terus dilanjut dengan
sekolah karir mungkin kan? Betul, ada juga ya, Mas Aji. Jadi sekarang apalagi dengan konsep kampus merdeka ya, jadi mahasiswa satu prodi itu bisa mengambil mata kuliah di prodi yang lainnya di dalam satu universitas, atau bahkan dia mau ke universitas lain itu bisa. Oh gitu. Jadi banyak program yang menunjang ini ya, program kampus merdeka. Jadi dari mahasiswa dari universitas lain mereka memilih mata kuliah di Universitas Pajajaran. Dan bahkan sekarang Unpad dengan ITB itu juga sudah ada MOU, itu bisa saling bertukar. Jadi kita bisa kuliah di mata kuliah program studi di ITB, begitu juga sebaliknya. Oh, pertukaran program studi? Iya. Oh, oke. Oh, bagus juga tuh. Menarik ya. Nah, Menarik jadi juga, Bu. kesempatannya nih memang sekarang terbuka lebar ya. Ya ada perubahan ya dari zaman-zamannya dulu nggak pernah mungkin ya, tapi sekarang kesempatan seperti itu sangat memungkinkan. Saya juga mau kuliah lagi tuh. Iya, kita juga Cuma, mau aduh, ya. Jadi usianya. bisa ngambil ya ke berbagai program studi gitu. Pengen sih ngambil S4 saya, Bu. S3 kan udah lewat. SD, SMP, SMA. Itu paling ahli nanti tuh. Oke, Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Enggak, turnuhun Sudah mampir sami-sami. di podcastnya Lovin, memberikan berbagai ilmu lah ke kita, wawasan juga tentang Unpad, pengembangan khususnya untuk pengembangan karir ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan Mungkin- bermanfaat ya betul. buat teman-teman semua ya. Untuk kedepannya mungkin kita ada sesi lagi yang lebih apa ya? Lebih grass lagi Lebih ya. grass lagi ya, Bu ya. Iya, Siap, siap ya. nanti insya Allah ya ke depannya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Kita berjumpa lagi di lain waktu di acara podcast Lovin berikutnya. Mungkin bisa diadakan langsung di kampus ya, Bu. Oh ya? iya, insya Allah nanti untuk berikutnya teman-teman bisa langsung lihat ke Universitas Pajajaran. Betul sekali. Ya. Siap, terima kasih banyak teman-teman Terima kasih, Lovin Lovers sudah teman-teman menyaksikan semua. acara kita. Sampai jumpa.